Sobat semuanya, kali ini saya menyajikan partai lama kejuaraan dunia catur antara dua grandmaster top dunia yang sama-sama kuat, Shahryar Mamediarov dari Azerbaijan melawan Magnus Carlsen dari Norwegia. Pertandingan ini berlangsung sekitar 11 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 Juli 2012 di kota Astana, Kazakhstan dalam kejuaraan dunia catur blitz atau catur kilat di nomor 32 atau 3 menit dengan bonus waktu 2 detik per langkahnya. Selamat menyaksikan. Mamediarov putih, Magnus Carlsen hitam. Ya, putih melangkah dengan kuda F3 pembukaan reti. Hitam pion G6 ya, mengarah ke permainan Indian atau Indian game ya. Putih G3, persiapan fianchetto gajah ke G2. Hitam C6 ya, mencegah pion putih maju ke D5. Tawarkan pertukaran pion ke D5, diterima pertukaran oleh putih. Dan sesuai rencana ya, putih melangkah fianchetto gajah ke G2 untuk persiapan rokade pendek. Oh, hitam rokade pendek lebih dulu. Justru putih menunda rokade ya, baru sekarang rokade. Tawarkan pertukaran kuda, pertukaran ditolak oleh putih. Tawarkan pertukaran pion putih dan pion diterima. Langkah konservatif dari hitam ya, dengan majukan pionnya ke H6 untuk menghalangi manuver kuda putih ke G5. Mengancam pion ya, putih. Hitam mengancam pion putih yang di D4. Mungkin hitam bisa perkuat pionnya dengan gajah atau benteng. Oh, dengan benteng ya, ke D1. H4. Mungkin akan menawarkan pertukaran pion putih. Oh, tawarkan pertukaran pion ditolak oleh hitam. Oh, luar biasa ya. Putih mengorbankan kudanya ya untuk tekan dengan 2 pion. Sebuah langkah berani dari Mamediarov ya, dengan mengorbankan kudanya. Ditukar 2 pion tadi. Di sini putih punya keunggulan ruang serangan ya di sayap raja. Dengan unggul 2 pion di G dan H meskipun tertinggal 1 perwira. Agak aneh ya, Magnus Carlsen tidak makan gajahnya untuk pertukaran dengan kuda, padahal dia sudah unggul secara perwira. Putih menekan dengan H6 tadi ya, mengusir gajah gelap hitam. Persiapan mengaktifkan bentengnya ke C1 putih. Untuk nanti dia akan maju ke C7 mungkin, setelah paralel dengan kedua bentengnya. Sebuah serangan yang tajam dari putih. Di posisi ini hitam cukup tertekan ya, meskipun putih kalah 1 perwira, namun lebih menguasai posisi dengan memberikan tekanan di sayap raja. Kuda ke F5 hitam ya, mengancam gajah gelap putih yang di E3. Dua gajah putih
cukup berbahaya ya. Keduanya punya ruang gerak yang cukup bebas. Mungkin hitam sengaja menghilangkan salah satu gajah kembar putih ini, karena dua gajah kembar cukup berbahaya. Dan sepertinya hitam mengincar ya gajah gelap putih ini untuk tukar dengan kuda. Ajak pertukaran kuda putih dengan manuver kuda ke C3. Dan hitam lebih memilih makan gajah ya ke E3. Karena memang dua gajah putih sangat berbahaya. Sehingga satu dieliminasi oleh hitam. Di sini kebalikannya ya, putih hanya tinggal punya satu gajah. Sedangkan hitam punya dua gajah kembar. Namun posisi gajah gelapnya tidak menguntungkan ya, terjepit di H8. Dimajukan pionnya ke F5, memberi ruang gerak kepada gajah gelapnya yang di H8. Begitu juga gajah terang putih kurang leluasa ya. Jadi dua gajah kembar hitam, gajah terang hitam kurang leluasa. Manuver menteri ke H5 ya. Untuk ancaman skak ke G6. Satu tekanan cukup berbahaya. Dan kita mengantisipasi dengan cepat ya, dengan membedakan rajanya ke H7 untuk menghindari skak oleh menteri putih ke G6. Langkah bagus putih adalah mentukarkan kuda ya ini. Karena dengan puturan kuda dia akan memberikan ruang. Oh ya betul, puturan kuda akan memberikan ruang kepada benteng yang maju. Saya harus mengancam kepada skak oleh menteri nanti. Tapi kita mengantisipasinya ya dengan menghalangi dengan gajah gelapnya. Benteng ke C1, langkah paralel benteng cukup kuat dari putih untuk persiapan skak dengan benteng ke C7. Ya, hitam membuat antisipasi terlebih dahulu ya untuk menghalangi raja dari skak. Situasi yang sebenarnya cukup berbahaya bagi putih ya. Ketika hitam punya dua gajah kembar dan sekarang gajahnya sudah mulai bisa aktif gajah terangnya, meskipun ya gajah gelapnya masih terhalang oleh pion putih yang di D4. Menggerakkan bentengnya ke B7 untuk persiapan memparalel benteng ke C7 putih. Suatu langkah berbahaya kalau bisa memparalel benteng ke C7. Kita harus segera berpikir untuk menghilangkan salah satu benteng putih ya. Oh, ngajak pertukaran menteri ya. Agak aneh ya, putih tidak memparalelkan bentengnya ke C7. Pada itu angka cukup kuat sejatinya. Oh, dan hitam buru-buru yang menukarkan bentengnya sebelum putih memajukan ke C7. Dan saya rasa itu langkah yang terlambat bagi putih ya. Seandainya tadi dia buru-buru memparalel benteng ke C7, situasinya akan lain. Dan skak lagi. Nah, posisi benteng hitam terancam ya. Oh, skak. Dan ini langkah-langkah yang buruk sejatinya ya, karena gajah gelap hitam akan hilang ya ketika terkena skak dengan benteng. Sebuah langkah blunder dari hitam tadi ya. Oh, dan skak. Di sini gajah gelapnya hilang ya. Oh. Tapi situasi juga kurang menguntungkan putih. Dia kehilangan gajahnya atau benteng ya, tapi memilih makan gajah tadi hitam. Situasi sekarang agak berimbang ya, di mana meski hitam punya satu gajah, namun dia kalah posisi pion. Nah, skak lagi, dan pion putih akan jatuh ya, kelihatannya.
Maaf, pion hitam tadi ya akan jatuh. Keduanya krisis waktu ya. Namun ini waktu dengan ada bonus 2 detik. Ada tambahan waktu 2 detik per langkahnya. Skak ya. Berlomba dengan waktu. Pion putih sangat berbahaya. Kita harus segera mengantisipasi dengan benteng ya. Untuk memberikan bentengnya sepatnya ke lajur 8. Ya, pindah ke lajur 8 ke kiri 8 untuk mencegah pion putih promosi. Kita membuat langkah taktis dengan makan pion dan akhirnya draw ya. Jadi keunggulan gajah tadi tidak berarti karena pion putih juga berpulang untuk promosi. Demikian sobat semuanya, satu pertandingan cukup menarik ya, sama-sama kuat dari dua Grandmaster top dunia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.